Selamat datang kembali di video pembelajaran struktur data. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang tree. Kali ini kita membahas representasi dari general tree. Kita lihat di sini ada kata general tree karena kita ada beberapa jenis tree seperti binary dan lain-lain. Di general tree artinya tree ini tidak ada batasan jumlah anak, ya, tidak ada batasan jumlah children. Sedangkan nanti kita lihat di binary tree, maksimal jumlah children tiap node itu adalah 2. Kemudian juga tidak ada urutan tertentu pada anak. Ya. Pada saat menyimpan di dalam tree, urutan pada anak tidak masalah. Ya, salah satu contoh representasi tree, general tree, yaitu kita bisa menggunakan array dari linked list. Jadi kita seperti pernah ada di video sebelumnya juga. Nah, kita gunakan array untuk menyimpan node-node-nya, data node-node-nya, sedangkan strukturnya kita simpan menggunakan linked list. Misalnya kita punya node dari A, B, C, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini adalah indeksnya. Kenapa kita butuh array? Karena ini mempercepat proses pencarian pada node. Karena kita bisa menggunakan indeksnya daripada melakukan linear search. Kemudian jadi ini adalah infonya. Kemudian di hal kedua yang bisa kita simpan, ini adalah parent dari setiap node. Karena setiap node punya maksimal satu parent, ya, kecuali root yang tidak punya parent, maka kita bisa simpan di dalam array itu juga. Jadi array bisa terdiri dari tipe data bentukan yang terdiri dari info, kemudian parent, kemudian ini adalah address untuk first child. Untuk anak pertamanya. Untuk root mungkin dia tidak punya parent. Null-nya ini adalah index parent. Ini first child isinya adalah address. Baik, kalau kita menggunakan contoh kasus yang ini, maka A adalah root, maka dia tidak punya parent. Misalnya prosesnya adalah kita sedang membuat tree dari awal, kemudian kita insert B dan C di A, maka anggaplah B akan menjadi first child dari A. Isinya adalah A itu sendiri. Ya, dalam hal ini kita menggunakan indeks, ya. Maaf, B indeks dari B adalah 1. Jadi di sini kita menggunakan indeks. Kemudian kita tambahkan C adalah indeksnya 2, maka yang disimpan adalah 2. Sekali lagi, penggunaan indeks daripada A, B, C atau info ini adalah untuk memudahkan kita pada saat kita harus menelusuri node-node berikutnya. Dengan indeks kita bisa langsung mencari indeks dari atau posisi atau info dari node tersebut. Misalnya ingin melanjutkan mencari anak dari node yang ini. Nah, selain menambahkan pada saat kita menambahkan satu anak, anggaplah kita punya prosedur add child. Ini adalah node parent-nya dan child yang mau ditambahkan. Maka proses pertama itu adalah kita mencari parent, ya. Tentunya menggunakan indeks, jadi tidak masalah. Kemudian kita akan insertkan. Kita bisa gunakan insert first pada list. Insert first
insert first elemen C ke P ini ya. Kita insert di sini misalnya. Nah, kemudian yang kita lakukan berikutnya setelah kita insert pada parent ini, list ini, kemudian kita update juga informasi tentang indeks parent di node ini ya, node yang baru kita tambahkan. Misalnya pertama kita menambahkan, kalau berdasarkan ini anggaplah kita insert first, berarti pertama yang ditambahkan adalah node 2 yaitu C ya, maka C kita update parentnya adalah A yaitu 0. Kemudian kita insertkan B masuk ke sini, insert first, maka parentnya juga kita update adalah 0. Jadi ada 3 hal, yaitu ada update parent pada array ya. Ini adalah 3 hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita lanjutkan B, kita insertkan hasilnya langsung ya, tidak satu-satu. Ini prosesnya seperti ini, satu persatu kita insertkan, prosesnya seperti ini. Namun hasilnya kurang lebih D, E. Anggap aja urutannya E dulu yang dimasukkan, kemudian D, maka di list kita urutannya akan menjadi DE. D itu 3, E itu 4. Kemudian kita update 3 dan 4. Ini parentnya adalah 1. Parentnya adalah 1, maka kita update 1, E juga 1. Nah, kemudian misalnya kita lanjutkan C, ya, C punya anak FGH. Di sini kita akan punya 3 anak. Dan seterusnya, ya, FGH. Ini yang bisa kita yang bisa kita representasikan ya menggunakan array of linked list. Jadi salah satu operasi penting dalam general child ini adalah add child ya, artinya menambahkan suatu anak ke parent. Sedangkan sebaliknya misalnya anggaplah remove child, ini tergantung kebutuhan kita ya. Seandainya anggaplah kita remove A, kita ingin remove child, mungkin lebih tepatnya remove node ya, karena tidak ada artinya remove child ya, karena dia akan jadi terputus ya, seolah-olah tidak punya parent yang lain dia. Beda dengan graph ya, yang bisa kita disconnect, kemudian dia mungkin punya hubungan yang lain. Nah, seandainya kita remove node, misalnya yang di remove node E, nah ini tergantung kebutuhan kita apa yang ingin kita lakukan dengan anak dari E dan ke bawahnya gitu ya, dan semua descendant dari E. Apakah ingin dinaikkan ke atas sehingga I dan J menjadi anak dari B, maka kita bisa lakukan insert ke B dan update parent ya di I dan J. Jika itu yang ingin dilakukan, atau malah mungkin memang hilang sama sekali ya untuk semua descendant-nya. Dalam hal ini kita bisa update juga ya, sehingga sehingga parent dari tiap node ini menjadi null ya. Jadi ini tergantung kebutuhan. Namun intinya biasanya yang paling penting itu adalah operasi add dari add child, termasuk operasi find. Nah, kalau operasi find ini sama ya, kalau di general tree mungkin kita tidak ada urutan tertentu sehingga pencarian bisa dilakukan satu persatu dari awal karena tidak ada info yang menentukan posisi informasi yang dicari ada di sebelah mana. Sedang yang ada info seperti itu ada pada binary search tree yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu. Terima kasih.